Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mulai lagi membahas tentang materi IPA. Kebetulan hari ini kita akan masuk di pembelajaran kelas 9. Materinya yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum langsung ke materi, kalian bisa perhatikan dulu peta konsep yang ada di samping ini. Peta konsep ini yang nantinya akan membahas sedikit banyak materi yang akan kita bahas pada bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Pernah tidak kalian berpikir bagaimana manusia itu hadir? Pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, dari satu sel ini akan mengalami pembelahan secara terus-menerus hingga pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel di dalam tubuhnya. Sel-sel tersebut nantinya akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Kemudian sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi satu jaringan. Kemudian jaringan-jaringan pada tubuh manusia ini akan membentuk organ. Setelah itu, organ yang satu dengan organ yang lainnya akan membentuk sistem organ. Kemudian sistem organ ini akan bergabung dengan sistem organ yang lainnya dan membentuk satu organisme atau satu individu. Ya. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kalian bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam satu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran jumlah makhluk hidup itu. Kemudian alasan selanjutnya untuk perbaikan. Pada saat kalian terluka, misalnya bagian tubuh kalian tersayat, maka luka tersebut akan dapat menutup seperti semula. Sebenarnya hal ini terjadi karena pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak ini terjadi karena adanya proses pembelahan sel. Kemudian alasan terakhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah salah satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anak. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf pada tahun 1855. Pembentukan sel baru yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel ini juga dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom induknya. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur pada betina dan sel sperma pada jantan. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Maksudnya setengah dari kromosom sel induk ini jadi satu manusia itu kan awalnya dari satu sel. Nah, satu sel ini terdiri dari setengah dari sel induk, sel ovum, dan yang setengahnya lagi dari sel sperma atau dari sel induk jantannya. Yang pertama, kita bahas tentang pembelahan mitosis terlebih dahulu.
Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid ini adalah sel-sel yang kromosomnya saling berpasangan, jadi disimbolkan dengan 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu fase pertama pada pembelahan mitosis yaitu adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Agar kalian lebih memahami fase pembelahan mitosis serta ciri-ciri yang terjadi pada fasenya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase, pada umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut dengan kromosom haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis. Agar kalian dapat lebih mudah memahami, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, materi yang kita pelajari yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama kita bahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Untuk mengetahui organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki, silakan kalian selesaikan aktivitas di bawah ini. Alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama, alat kelamin luar. Alat kelamin luar ini merupakan alat kelamin yang letaknya pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Yang pertama, alat kelamin luar yang dimiliki oleh laki-laki yaitu penis. Penis pada laki-laki berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Nah, penis ini terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepus. Yang kedua, organ kelamin luar pada laki-laki berupa skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Nah, kantung ini disebut dengan skrotum. Pada skrotum terdapat 2 buah atau sepasang testis yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya yang B, alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam ini merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam ini terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi.
Kita bahas yang pertama, testis. Testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat dalam skrotum. Pada pria berusia 13 dan 14 tahun, biasanya testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma ini merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, yaitu contohnya membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat yang tertentu, misalnya kumis. Pada masa ini, biasanya laki-laki berada pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai dengan perubahan fisik dan psikis. Tahukah kamu, hormon testosteron ini memiliki banyak fungsi, antara lain untuk mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki, mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti misalnya tumbuhnya rambut pada daerah tertentu, meningkatkan aktivitas kelenjar minyak dan keringat, kemudian munculnya jerawat, suara yang lebih besar, otot kalian yang lebih kuat, dan dada yang lebih bidang. Yang kedua, saluran sperma. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens ini merupakan salah satu saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Yang selanjutnya, uretra. Uretra ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra ini selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini biasanya kita kenal dengan istilah ejakulasi. Yang keempat, kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Nah, kelenjar reproduksi pada laki-laki itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan struktur yang berfungsi seperti kantung kusut kecil. Kira-kira panjangnya kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang posterior dari kandung kemih. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, kemudian fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Apa sih fungsi dari zat yang tadi disebutkan? Silakan kalian cari tahu. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam atau pH-nya itu sekitar 6,5. Karena pH normal itu ada di angka 7, jadi kalau angkanya kurang dari 7 maka bersifat asam, sedangkan kalau angkanya lebih dari 7 maka bersifat basa. Dan mengandung beberapa zat, yaitu antara lain ada asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi yang nantinya dirubah menjadi ATP. Yang kedua, beberapa enzim, yaitu seperti pepsinogen, enzim
lisozim dan enzim amilase. Yang ketiga, seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Selanjutnya, kelenjar Cowper atau bulboretra. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama masa ejakulasi. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dengan zat padat yang disebut semen atau lebih dikenal dengan air mani. Semen ini dikeluarkan melalui uretra. Nah, pada umumnya volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml. Tiap 1 ml-nya mengandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Jadi sel sperma yang dikeluarkan itu biasanya jumlahnya sangat banyak. Dari jutaan sel sperma tersebut nantinya hanya ada satu sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telurnya. Yang selanjutnya tentang spermatogenesis. Biasanya, tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah dengan keluarnya air mani dari penis. Nah, proses pembentukan sperma ini disebut dengan istilah spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus ini sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis maupun secara meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor, dan sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid. Agar kalian bisa lebih memahami proses spermatogenesis, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya, organ reproduksi pada perempuan. Silakan kalian lengkapi terlebih dahulu gambar organ-organ penyusun reproduksi pada perempuan di bawah ini. Alat reproduksi atau alat kelamin perempuan juga dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama, kita akan bahas dulu alat kelamin luar yang dimiliki oleh perempuan. Alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau saluran vagina. Yang B, alat kelamin dalam yang dimiliki oleh perempuan antara lain terdiri dari ovarium, saluran kelamin, dan vagina. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang ovarium. Ovarium atau indung telur ini merupakan organ reproduksi pada perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah.
Ovarium ini berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 cm kali 3 cm kali 2 cm. Kira-kira itu ukurannya. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Nah, di dalam folikel ini sel telur atau ovum akan berkembang. Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangannya setelah masa pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan hormon progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang akan dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau saluran tuba Fallopi. Biasanya, setiap ovarium akan mengeluarkan atau melepaskan ovum atau sel telur setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat, karena ada sakit atau lain sebagainya, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur setiap bulannya. Yang kedua, saluran kelamin. Saluran kelamin perempuan terdiri dari saluran telur atau tuba Fallopi, uterus, dan vagina. Yang pertama kita bahas dulu tentang tuba Fallopi atau saluran.